Halo, selamat sore pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Breaking News kembali menjumpai Anda bersama saya, Aldila Kenarosa Maharani Rossi. Baik pemirsa, kita akan masuk pada topik utama pada hari ini. Ledakan alga kembali menjadi perhatian publik setelah perairan Laut Jawa di pesisir Jakarta mengalami blooming alga berulang kali sepanjang tahun 2012 hingga 2016. Fenomena ini dipicu oleh tingginya pencemaran nutrien dari limbah domestik, industri, serta limpasan pertanian yang mengalir melalui sungai-sungai besar menuju laut. Kondisi tersebut tidak hanya memicu perubahan warna air dan penurunan tajam kadar oksigen, tetapi juga memicu kematian ikan secara massal yang merugikan para nelayan dan merusak ekosistem perairan. Hingga kini, fenomena tersebut menjadi bukti nyata bahwa tekanan lingkungan di Teluk Jakarta masih membutuhkan penanganan serius dan berkelanjutan. Pemirsa, fenomena blooming alga yang terjadi di Lautan Jawa, khususnya pesisir Jakarta pada tahun 2012 hingga 2016 merupakan salah satu bukti nyata tekanan lingkungan yang semakin berat di wilayah pesisir ibu kota. Berdasarkan laporan lingkungan dan hasil pemantauan kualitas air, peristiwa ini terutama dipicu oleh eutrofikasi berat yang terjadi akibat masuknya beragam sumber pencemaran dari daratan. Penyebabnya yaitu limbah domestik dari aktivitas rumah tangga, mulai dari feses, deterjen hingga air cucian, menyumbang sekitar 60 hingga 70% cemar, membawa fosfat hingga nitrat dalam jumlah tinggi menjadi bahan bakar ledakan fitoplankton. Selain itu, limbah industri dari kawasan Jabodetabek yang dialirkan melalui sungai-sungai besar seperti Ciliwung, Cisadane, Citarum, dan Bekasi turut memperparah kondisi semakin meningkatnya kadar nutrien fosfor dan di laut. Kombinasi faktor-faktor inilah yang memicu blooming alga berulang dalam kurun waktu tertentu, menimbulkan dampak ekologis dan ekonomi yang signifikan di kawasan pesisir Jakarta. Pemirsa, pada ledakan alga yang terjadi berulang kali di pesisir Jakarta sepanjang tahun 2012 hingga 2016 tidak hanya mengubah warna perairan, tetapi juga membawa dampak serius bagi ekosistem laut dan kehidupan masyarakat di pesisir. Salah satu dampak yang paling terlihat adalah kematian ikan secara massal, terutama di wilayah Muara Angke, Kamal Muara, Pelabuhan Sunda Kelapa, Teluk Jakarta Barat. Kondisi ini dipicu oleh penurunan kadar oksigen terlarut atau hipoksia, serta melimpahnya noctiluca. Jenis alga memang tidak beracun, namun menghabiskan oksigen dalam jumlah banyak saat mengalami pembusukan. Selain itu, kualitas laut mengalami penurunan drastis. Air berubah menjadi keruh, berwarna hijau pekat hingga merah kecoklatan, bahkan mengeluarkan bau busuk. Dalam beberapa kejadian, kadar oksigen terlarut turun hingga di bawah 2 mg per liter, jauh dari batas aman bagi kehidupan laut. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh ekosistem, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat. Para nelayan kehilangan sumber pendapatan karena ikan menjauh dari wilayah pesisir yang kekurangan oksigen. Sementara itu, petani ikan menggunakan keramba di sekitar pesisir yang mengalami kerugian besar akibat matinya ikan kerapu dan nila secara mendadak. Fenomena ini juga memicu penumpukan material organik busuk di dasar laut. Saat alga mati dan mengendap, proses pembusukannya menghasilkan gas hidrogen sulfida yang berbau seperti telur busuk, sekaligus membuat perairan di dasar laut berubah menjadi warna hitam pekat. Lebih jauh, ledakan ini mengganggu keseimbangan ekosistem. Populasi zooplankton yang menjadi pemakan alga menurun, organisme dasar seperti moluska dan cacing laut banyak yang mati, dan keanekaragaman biota di pesisir Jakarta menjadi penurunan akibat kondisi hipoksia yang berlangsung dalam jangka panjang. Pemirsa,
Rangkaian dampak ini menunjukkan bahwa blooming alga bukanlah sekedar perubahan warna air, tetapi merupakan ancaman ekologis dan sosial ekonomi yang seharusnya adanya penanganan serius dan terkoordinasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa eutrofikasi berat merupakan kondisi ketika perairan menerima nutrien dalam jumlah yang berlebihan, hingga memicu pertumbuhan alga secara tidak terkendali. Keadaan ini membuat laut menjadi terlalu subur dan akhirnya menimbulkan gangguan serius bagi ekosistem, mulai dari penurunan kualitas air hingga kerusakan biota yang bergantung pada keseimbangan lingkungan perairan. Demikian berita utama pada hari ini. Saya Aldila Kinarosa Maharani Rossi dengan NIM L0212511023 pamit undur diri.